Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Zara, NPM 21510200133 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah kelas C. Di sini saya akan membuat tugas review jurnal untuk memenuhi salah satu tugas Qiraatul Quran dengan dosen pengampu Ibu Dia Mukminatul Hashimi MESY. Di sini saya akan mereview jurnal tentang Qiraat Al-Quran yang disusun oleh dosen tetap FUAD IAIN Palopo, Ibu Ratna Umar, tahun 2019. Qiraat adalah tata cara melafalkan ayat-ayat Al-Quran dengan menisbahkan kepada penukilnya. Bangsa Arab terdiri dari beberapa suku atau ras yang mana masing-masing suku mempunyai bahasa atau dialek yang berbeda-beda. Dengan adanya perbedaan dialek tersebut, menimbulkan pula adanya perbedaan qiraat. Perbedaan qiraat itu dilatar belakangi oleh faktor sejarah dan cara penyampaian para sahabat dalam menyampaikan kepada murid-muridnya. Untuk mengetahui apakah qiraat itu benar atau tidak, harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu sesuai kaidah bahasa, yang kedua sesuai dengan mushaf Usmani, dan yang ketiga dengan sanadnya yang sahih. Pengertian qiraat secara etimologi yaitu merupakan kata jadian atau masdar dari kata kerja qira'a yang artinya membaca. Sedangkan secara terminologinya ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama. Yang pertama dari Ibnu Al-Jazari. Qiraat adalah ilmu yang menyangkut cara-cara mengucapkan kata-kata Al-Quran dan perbedaan-perbedaannya dengan cara menisbahkan kepada penukilnya. Yang kedua yaitu menurut Al-Zarkashi, qiraat adalah perbedaan cara-cara melafalkan Al-Quran, baik mengenai huruf-hurufnya atau cara pengucapan huruf-huruf tersebut seperti takfif atau meringankan, taskil, memberatkan, atau yang lainnya. Yang ketiga yaitu dari Al-Sabuni. Qiraat adalah suatu mazhab cara melafalkan Al-Quran yang dianut oleh salah seorang imam berdasarkan sanad-sanad yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Dari definisi tersebut, walaupun redaksinya beda-beda, tapi pada hakikatnya merupakan makna yang sama, yakni ada beberapa cara melafalkan Al-Quran walaupun sama-sama berasal dari sumber yang sama, yaitu Rasulullah SAW. Macam-macam qiraat terbagi menjadi dua, yaitu dari segi kuantitas dan yang kedua ada dari segi kualitas. Dari segi kuantitas dibagi lagi menjadi tiga, yaitu qiraat sab'ah, yang kedua ada qiraat asyarah, dan yang ketiga ada qiraat arba'ah. Nah, qiraat sab'ah yaitu qiraat 7, yaitu qiraat yang disandarkan kepada imam qiraat, yang 7 mereka adalah Abdullah Al-Katsir Al-Dari, yang kedua ada Nafi bin Abdurrahmana bin Abi Naim, Abdullah Al-Yasibi, Abu Ammar, Yakub, Hamzah, dan Ashim. Yang kedua qiraat asyarah atau qiraat 10, yaitu qiraat 7 ditambah 3 ahli qiraat, yaitu Yazid bin Al-Qoqa, Al-Masumi Al-Madani, Yakub bin Ishaq, dan Khalafah bin Hisham. Yang ketiga yaitu qiraat arba'ah asyarah, qiraat 14, yaitu qiraat 10 ditambah 4 imam qiraat, yaitu Hasan Basri, Muhammad bin Abdul Rahman, Yahya bin Al-Mubarak, dan Abu Al-Fajr Muhammad bin Ahmad Asy-Syamsubusi. Yang kedua dari segi kualitas, sistem qiraat dari segi kualitas masih banyak ulama yang berbeda pendapat. Seperti hasil penelitian dari Al-Jazari mengelompokkan ke dalam 5 bagian. Yang pertama yaitu qiraat mutawatir, yaitu qiraat yang disampaikan oleh sekelompok orang mulai dari awal sampai akhir sanad
tidak mungkin sepakat untuk berdusta. Maka sebagian ulama sepakat yang termasuk dalam kelompok ini adalah qiraah sab'ah, qiraah asyarah, dan qiraah arba'ah asyarah. Yang kedua qiraah masyhur, yaitu qiraat yang memiliki sanad yang sahih, tetapi tidak sampai pada kualitas mutawatir, hanya sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan tulisan mushaf Utsmani. Yang ketiga qiraat ahad, yaitu qiraat yang memiliki sanad sahih tetapi menyalahi tulisan mushaf Utsmani dan kaidah bahasa Arab. Yang keempat ada qiraat syadz, yaitu qiraat yang sanadnya tidak sahih. Yang kelima ada qiraat yang menyerupai hadis mudraj atau sisipan, yaitu adanya sisipan pada bacaan dengan tujuan penafsiran. Sebab-sebab timbulnya perbedaan qiraat. Yang pertama, latar belakang historis. Qiraat sebenarnya telah muncul pada masa Nabi Rasulullah SAW, walaupun pada saat itu qiraat bukan merupakan suatu disiplin ilmu. Karena perbedaan para sahabat melafazkan Al-Quran dapat ditanyakan langsung kepada Nabi SAW. Sedangkan Nabi tidak pernah menyalahkan para sahabat yang berbeda itu, sehingga tidak fanatik terhadap lafaz yang digunakan. Untuk mengetahui apakah qiraat itu benar atau tidak, harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama yaitu sesuai dengan kaidah bahasa Arab, yang kedua sesuai dengan mushaf Utsmani, yang ketiga sanad-sanadnya sahih. Oleh karena itu, apabila suatu qiraat tidak memenuhi salah satu di antara 3 syarat tersebut, maka qiraat tersebut tidak sah atau lemah. Orang yang pertama kali menyusun qiraat adalah Abu Ubaidah Al-Qasim bin Salam. Kemudian setelah itu menyusullah ulama-ulama lain. Namun di antara mereka berbeda dalam menetapkan jumlah syarat-syarat qiraat yang benar. Yang kedua, latar belakang cara penyampaian. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa setelah para sahabat tersebar, maka mereka membacakan qiraat Al-Quran kepada murid-muridnya secara turun-menurun. Pada akhirnya, murid-murid lebih suka mengemukakan qiraat gurunya daripada mengikuti qiraat imam-imam yang lain. Hal ini mendorong beberapa ulama merangkum beberapa bentuk-bentuk perbedaan cara melafazkan Al-Quran. Nah, yang pertama yaitu perbedaan dalam i'rab atau harokat kalimat tanpa perubahan makna dan bentuk kalimat. Misalnya, dapat dilihat dalam surat An-Nisa ayat 37, kata bil-bukli yang berarti kikir dapat dibaca fathah pada huruf ba-nya, sehingga dapat dibaca bil-bakli tanpa perubahan makna. Yang kedua yaitu perubahan pada i'rab dan harokat, sehingga dapat merubah maknanya. Misalnya dalam surat Saba ayat 19, kata ba'id artinya jauhkanlah, yang kedudukannya sebagai fi'il amr, boleh juga dibaca ba'ada, yang kedudukannya menjadi fi'il mahdi, sehingga maknanya berubah, yaitu menjadi telah jauh. Yang ketiga, perbedaan pada perubahan huruf tanpa perubahan i'rab dan bentuk tulisan, sedangkan maknanya berubah. Misalnya pada surat Al-Baqarah ayat 259, kata munshizuha yang artinya kami menyusun kembali, ditulis dengan huruf zai diganti dengan huruf ro, sehingga berubah bunyi menjadi munshiruha yang berarti kami hidupkan kembali. Yang keempat yaitu perubahan pada kalimat dengan perubahan pada bentuk tulisan, tapi makna tidak berubah. Misalnya dalam surat Qari'ah ayat 5, kata ka'al ihni, bulu-bulu, kadang dibaca ka'as-sufi, bulu-bulu domba. Perubahan ini berdasarkan ijma' ulama, namun tidak dibenarkan karena bertentangan dengan mushaf Utsmani. Dengan demikian, dengan menyebarnya imam-imam qiraat ke berbagai daerah dengan mengejarkan dialek atau lahjah,
mereka masing-masing yang pada gilirannya melahirkan hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu timbulnya qiraat yang beraneka ragam. Maka para ulama mengambil inisiatif untuk meneliti qiraat dari berbagai penyimpangan. Kesimpulannya yaitu bahwa bangsa Arab merupakan komunitas dari berbagai suku di mana setiap suku mempunyai dialek yang berbeda. Namun, demikian mereka menjadikan bahasa Quraisy sebagai bahasa bersama dalam berkomunikasi. Kenyataan tersebut membawa suatu konsekuensi lahirnya berbagai macam qiraat dalam melafazkan Al-Quran. Namun, Rasulullah SAW senantiasa memberikan qiraat mereka karena Al-Quran itu diturunkan dalam 7 huruf. Artinya, sebagai kemudahan bagi umat Islam dalam melafazkan atau membaca Al-Quran. Sebagaimana diketahui bahwa Al-Quran itu diturunkan 7 huruf. Baik, sekian review jurnal dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.